Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Februari 2026 memutuskan mempertahankan BI Rate di level 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. BI Rate tetap juga untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini. Caranya dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut sejalan dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Dan Jepang diperkirakan melambat ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut sejalan dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia juga tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real. Lantas bagaimana detailnya? Kompas Bisnis akan tanya ke Julie Budi Winantia, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Selamat pagi, Pak Julie. Selamat pagi, Mbak. Pak Julie. Ya, Pak Julie, bagaimana Bank Indonesia melihat prospek ekonomi global 2026? Apakah saat ini tren pelambatan ekonomi di berbagai negara masih bisa akan berlanjut akibat dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik yang belum mereda? Ya, Mbak, jadi kami Indonesia melihat ekonomi ini akan ya, jadi kalau tahun lalu 3,3, tahun ini kita akan tumbuh 3,5%. Selain karena faktor politik, juga karena ada faktor ketidakpastian terkait dengan tarif. Jadi negara-negara utama seperti Eropa, Jepang, kemudian juga Tiongkok dan India ini kita perkirakan akan lambat. Tetapi di sisi lain, Amerika Serikat sendiri meskipun ada dampak dari tarif, ini kita perkirakan bisa tumbuh lebih tinggi dari 2,2 di 2,3%. Karena ada stimulus fiskal yang cukup besar di Amerika Serikat dan juga ada dampak dari investasi yang besar terkait dengan artificial intelligence. Nah, kemudian terkait dengan tarif sendiri, ini memang sangat dinamis perkembangannya. Jadi kalau sebelumnya kita lihat ada beberapa trade deals dengan Amerika, dengan mitra dagangnya, dengan India, Taiwan, dan juga terakhir dengan Indonesia. Tapi kita juga sama-sama ketahui tanggal 20 Februari ada keputusan Supreme Court Amerika Serikat yang membatalkan keputusan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan tarif ini. Nah, ini terus kita cermati, kita monitoring, kita lihat nanti bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, baik itu terkait dengan jalur perdagangan maupun juga nanti bagaimana dampak melalui jalur keuangan. Itu, Mbak Okta. Oke, memang masih tetap ada optimisme di tengah, tentunya kita harus mencermati bagaimana situasi di global. Nah, Pak Julie, soal asesmen Bank Indonesia terhadap ruang penurunan Fed Fund Rate dan yield US Treasury, terutama tenor panjang yang tetap tinggi serta dampak rambatannya terhadap indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau DXY dan dampaknya terhadap mata uang emerging market lainnya, termasuk rupiah, ini seperti apa, Pak Julie? Ya, kita melihatnya, jadi ketidakpastian ini di pasar keuangan global ini masih tinggi. Selain tadi karena tarif, itu juga karena ada ketidakpastian terkait dengan kebijakan dari fiskal moneter negara-negara utama gitu ya. Jadi kalau terkait dengan Fed Fund Rate sendiri ini, kita perkirakan bahwa ke depan masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut karena memang pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih lemah.
Tapi memang penurunannya terbatas karena meskipun inflasi di Amerika Serikat ini menurun, tapi masih lebih tinggi dibandingkan targetnya. Kemudian terkait dengan defisit fiskal itu juga masih akan tinggi di Amerika Serikat karena stimulus yang diberikan ini juga masif gitu ya, sehingga tentunya peningkatan defisit fiskal ini nanti akan diikuti oleh imbal hasil surat utang dari pemerintah Amerika Serikat yang meningkat dan masih akan tetap tinggi. Nah, ini nanti akan ada dampaknya terhadap aliran modal ke Amerika Serikat, ke negara berkembang gitu. Dan ini nanti akan ada dampaknya juga ke nilai tukar di setiap negara. Oke, berarti bagaimana nanti kalau Bank Indonesia melihat bagaimana Fed Fund Rate ini masih ada ruang untuk penurunan lebih lanjut tapi memang terbatas. Lantas Pak Juli, kita ke dalam negeri. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana situasi ekonomi global. Kalau di dalam negeri ini kan aktivitas ekonomi domestik lagi meningkat nih Pak pada masa periode HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, triwulan 1 2026. Apakah bisa dikatakan lonjakan konsumsi ini bersifatnya sementara, seasonal atau cukup kuat untuk jadi penopang pertumbuhan berkelanjutan? Dari sisi inflasi, apakah peningkatan permintaan ini berpotensi menciptakan tekanan harga yang lebih persisten, terutama pada komponen pangan dan transportasi? Ya, jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan yang lebih tinggi ini sudah mulai terlihat sejak triwulan 4 2025 ya. Jadi pertumbuhan yang di triwulan 4 5,39 ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan-triwulan sebelumnya, sehingga untuk keseluruhan tahun pun pertumbuhan juga di 2025 ini lebih tinggi. Nah, kita melihatnya ini sebagai momentum ke depan pertumbuhan Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Nah, di triwulan 1 kita juga melihat ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi, antara lain orang oleh yang tadi disebutkan Mbak Okta, adanya Hari Besar Keagamaan Nasional di triwulan 1 dan juga ada hari libur. Di triwulan 1 ini ada Imlek, kemudian juga ada Nyepi, dan juga nanti di 3 bulan Maret ini ada yang terkait dengan Idul Fitri dan juga hari libur terkait dengan Idul Fitri. Kemudian juga keyakinan konsumen ini juga kita melihat semakin baik, tidak hanya terkait dengan keyakinan terhadap kondisi saat ini, tapi juga ke depan juga masyarakat melihat keyakinan yang semakin kuat. Kemudian kalau dari investasi, kita juga melihat investasi yang terkait dengan inisiatif pemerintah ini juga akan tumbuh cukup tinggi, misalkan yang terkait dengan pembangunan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, kemudian juga investasi yang terkait dengan hilirisasi sumber daya alam. Kemudian kalau kita lihat juga dari sumber pembiayaannya, kita lihat kredit, pertumbuhan kredit, terutama kredit investasi di bulan Januari ini tumbuh cukup tinggi, lebih dari 20% pertumbuhannya. Sehingga berdasarkan itu kita ke depan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara 4,9 sampai 5,7% untuk keseluruhan tahun di 2026. Kemudian untuk inflasi, angka terakhir di bulan Januari memang inflasi Indonesia ini 3,55%, yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di Desember. Tapi ini kita melihatnya ini bersifat sementara, jadi inflasi yang 3,55 ini ada faktor dari base effect, ada basis inflasi yang rendah di bulan Januari tahun lalu. Karena adanya diskon tarif listrik 50% di Januari-Februari tahun lalu, sehingga itu berdampak ke inflasi secara tahunan. Tapi ke depan kita yakini inflasi di tahun ini dan tahun depan 2026, 2027 akan turun dan kembali berada di kisaran sasarannya. Inflasi inti masih akan tetap stabil, inflasi yang terkait dengan pangan juga akan masih dalam level yang rendah. Itu Mbak. Oke, adanya HBKN ini tentu jadi momentum kalau tadi memang masih ada keyakinan akan tumbuh lebih baik, termasuk juga bagaimana keyakinan konsumen dan juga program-program prioritas pemerintah. Pak Juli, nanti kami lanjutkan kembali ini soal dengan kombinasi tekanan global yang masih tinggi dan dinamika permintaan domestik yang meningkat, bagaimana arah kebijakan moneter BI ke depan? Apakah fokus utama tetap stabilitas nilai tukar atau mulai membuka ruang untuk mendukung pertumbuhan? Kompas Bisnis akan kembali.
Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Juli Budi Winantia, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Juli, kita lanjutkan kembali. Kalau sekarang kita bicara soal nilai tukar, Pak. Kalau perkembangan nilai tukar di tengah tadi sempat dimention juga ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan apa kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu? Ya, Mbak Okta. Jadi memang tadi kita diskusi bahwa ketidakpastian global ini masih tinggi, gitu ya. Jadi ekonomi globalnya, kemudian dari dalam negeri ini juga ada permintaan terkait dengan valuta asing yang juga cukup tinggi untuk kebutuhan impor, dan ini tentunya juga sejalan dengan aktivitas ekonomi Indonesia yang terus meningkat, sehingga ini yang menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar. Tetapi dapat saya sampaikan di sini bahwa Bank Indonesia punya komitmen yang kuat untuk tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan sejumlah kebijakan. Yang pertama, kita melakukan intervensi di pasar valuta asing, intervensi pasar spot, kemudian juga di pasar forward, baik itu di luar negeri maupun juga di dalam negeri. Kemudian juga dari sisi operasi moneter kita juga melakukan penguatan baik itu terkait dengan struktur suku bunga maupun juga volume yang terkait dengan instrumen moneter. Juga yang terkait dengan transaksi SPN di pasar sekunder. Itu yang kita lakukan untuk memastikan bahwa rupiah itu tetap stabil, dan kita yakini ke depan rupiah akan cenderung kembali menguat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik. Oke, ada kebijakan intervensi dan juga operasi moneter tadi yang dilakukan. Termasuk juga ini Pak, yang juga menarik, RDG Februari 2026, ini kan memutuskan mempertahankan BI rate di 4,75%. Apakah bisa dikatakan keputusan ini lebih mencerminkan sikap wait and see terhadap kebijakan The Fed, atau BI menilai kondisi domestik sekarang kayaknya belum memerlukan penyesuaian nih? Jadi bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan juga kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, ini memang diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas, dan juga diarahkan untuk dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi. Sehingga kebijakan diarahkan untuk kedua hal tersebut, stabilitas dan pertumbuhan. Dari sisi inflasi, ini kita melihatnya bahwa inflasi nanti akan turun dan akan tetap berada di sasaran tahun ini dan tahun depan. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita melihatnya juga bisa didorong untuk tumbuh lebih tinggi karena dia masih tumbuh di bawah potensialnya, sehingga bisa didorong tanpa membahayakan stabilitas. Kemudian memang karena ketidakpastian yang tinggi di global tadi, fokusnya adalah bagaimana kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang terkait dengan inflasi, pertumbuhan, dan fokus untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga di rapat Dewan Gubernur bulan ini di 18-19 Februari kita putuskan untuk BI rate tetap di angka 4,75%. Oke, Pak Juli, terakhir, bagaimana koordinasi kebijakan BI dengan pemerintah untuk jaga itu tadi soal stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan? Ya, karena upaya untuk mendorong pertumbuhan dan juga menjaga stabilitas ini memerlukan keterlibatan dari semua otoritas di sektor keuangan, sehingga kita perlu melakukan koordinasi dan sinergi. Terkait dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, kita ada forum yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Di situ ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Lembaga Penjaminan Simpanan. Di mana di situ kita koordinasikan, kita sinergikan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Kemudian juga untuk inflasi, kita juga memiliki forum koordinasi untuk dapat mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Itu adalah bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah di daerah. Kita punya gerakan yang namanya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Ini diharapkan bisa menjaga inflasi pangan berada pada tingkat yang rendah. Kemudian mungkin yang terakhir yang baru saja kita lakukan adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter, di mana di tanggal 20 Februari yang lalu
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini sepakat terkait dengan penerbitan SPN oleh pemerintah dan juga pembelian SPN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder. Kesepakatan itu tentunya tetap dilandasi oleh tata kelola yang baik, jadi fiskal disiplin akan terus dilanjutkan, kebijakan moneter yang berhati-hati juga terus akan dilakukan, dan tentunya akan tetap dilakukan berdasarkan mekanisme pasar dan dengan tetap menjaga integritas pasar. Yang terkait dengan pembelian SPN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, ini akan dilakukan baik itu dari pelaku pasar maupun dari secara bilateral oleh pemerintah. Mekanisme ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan di tahun lalu, kemudian juga sebelumnya di tahun 2021 dan 2022. Sehingga dengan sinergi dan koordinasi kebijakan tadi tentunya ke depan kita harapkan pertumbuhan dapat tumbuh lebih tinggi, tetapi di sisi lain stabilitas dapat terus terjaga. Gitu, Pak. Oke, tentunya di situasi global yang masih tidak pasti, ini sinergi tadi salah satu kunci antara pemerintah dan juga BI, ini bisa dilakukan seperti tadi misalnya mempertahankan BI rate, kemudian intervensi, operasi moneter, harapannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi sesuai dengan target. Terima kasih Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Pak Juli Budi Winantia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Juli. Terima kasih, Pak.